Semua ini berawal dari lingkungan tempat tinggalku yang mayoritas adalah seorang petani. Yang aku lihat, petani susah mendapatkan opsi ke pasar langsung karena rantai distribusi yang sangat panjang. Dulu teh nungguin aja sama yang datang gitu. Sedih ya pokoknya nggak ada yang beli. Nah, dari sinilah tim sayur instan dibentuk sebagai shopping experience langsung dari petani ke pembeli. Karena di generasi anak muda sekarang, mereka mau yang serba praktis. Tanpa perlu ke pasar, semua bisa dilakukan dari rumah. Podcast kali ini, saya bertanggung jawab sebagai CMO atau Chef Marketing Officer. Tujuan dari CMO sendiri untuk produk sayur instan bisa beragam. Salah satunya yaitu termasuk untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang tepat. Menurut aku, teknologi pasti akan membantu bisnis. Salah satu tujuan seorang CTO, Chief Technology Officer, dalam produk sayur instan mungkin adalah untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan proses pengolahan dan kemasan sayur menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, serta mempertahankan kualitas dan nilai gizi sayur tersebut selama proses produksi dan penyimpanan. Sebelum sayur instan berada di tangan konsumen, kita selalu memastikan bahwa sayur berada dalam keadaan fresh. Di dalam produk sayur instan, saya menjadi sebagai COO yang meliputi mengawasi produksi dan strategi distribusi. CFO harus memastikan efisiensi dalam mengelola arus kas dengan baik untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi inilah sesuatu yang saya dan tim sayur instan ingin rubah. Selain memajukan petani, kita juga bisa memulai pola hidup sehat dari sini. Harusnya mungkin untuk ke depan itu dirubah ya. Jadi setiap perguruan tinggi itu harus punya lahan ya. Dari budidaya sampai pemasaran itu harus dikerjakan di dekat universitas masing-masing. Kenapa? Jadi ketahuan habis biaya produksinya itu berapa dan cara memasarkannya itu seperti apa, baik itu dari sortasi, terus packaging, pengemasan, sampai ke tujuan pasar mereka itu paham. Nah kalau sudah melakukan seperti itu, Bapak yakin banyak mahasiswa yang udah lulus itu ya pasti larinya ke sektor pertanian, tidak lari ke perbankan insya Allah. Walaupun dia notabene di pertanian dan kebanyakan sekarang itu ya larinya itu ke perbankan. Jadi petani satu kita itu tidak diatur oleh waktu ya, malah kita yang mengatur waktu. Kalau misalnya yang ke bank kan mereka itu waktunya habis lah, diatur oleh waktu karena jam 7 harus masuk, mungkin keluarnya kadang lebih dari jam 5 atau jam 6 gitu ya, seperti itu. Kalau kita bebas-bebas saja sebagai petani mau kemana atau kemana juga ya, yang penting udah beres di kebun ya udah bisa nyantai gitu sebetulnya.